bagaimana ada di sejumlah daerah ini banyak sekali yang melakukan percobaan bunuh diri. Serang Selatan, Banten. Kondisi ketiganya pertama kali diketahui oleh tetangga mereka. Akibat perbuatan pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Di balik senyuman banyak orang, ada kecemasan yang tidak terucap. Mulut bisa saja berkata baik, tapi nyatanya data menunjukkan bahwa angka gangguan mental terus meningkat. Bunuh diri, trauma, dan anxiety, semua terasa semakin dekat. Aku sebenarnya cuma pengen didengerin, bukan dihakimi. Aku capek. Kadang aku ngerasa aku terlalu sering nyelamatin orang lain sampai lupa nyelamatin diri sendiri. Gue juga pengen bahagia. Kita semua punya masalah, tapi tidak semua orang bisa bercerita. Beban yang kita pikul terasa semakin berat ketika kita malah disalahkan saat kita bersuara. Semuanya terasa sepi, bahkan saat aku berada di tengah keramaian. Ini harus gimana lagi sih? Capek tau gak? Semua orang ngaduk gua terus. Gua ngaduk ke siapa? Capek banget, tapi mau gimana lagi? Namanya juga hidup harus terus berjalan. Menjadi orang tua, apalagi seorang ibu, bukan suatu hal yang mudah. Terkadang kita melupakan diri sendiri demi keluarga. Mental health bukan hanya untuk anak muda, tetapi tentang kita semua. Lalu apa kabar dengan mereka yang dilecehkan kemudian disalahkan, yang dirundung tapi diminta diam, dan yang bersuara tetap saja diabaikan? Luka mereka bukan aib, tapi masyarakat seakan tidak berpihak. Nama saya Andi, saya adalah psikolog klinis. Saya sudah berpraktek selama 8 tahun ini, dan saya memegang ratusan kasus per tahunnya dan menangani berbeda-beda ya, kasusnya variatif ya, dari orang yang mengalami gangguan kecemasan, gangguan depresi, permasalahan relationship, dan lain-lain. Untuk faktor-faktor stresornya tentu juga ya berbeda ya dibandingkan zaman dulu. Faktor-faktor stresor di zaman sekarang tentu ada yang berbeda, ada yang juga yang lebih tinggi. Kompetisi di dalam pekerjaan, ekonomi juga jauh lebih tinggi. Itu yang bisa mempengaruhi kesehatan mental orang-orang nih. Nah, kalau misalnya pelecehan seksual sendiri, menurut saya tentu itu bisa mengakibatkan trauma psikologis ya. Akan tetapi secara umum yang harus diperhatikan menurut saya adalah dua belah pihak, di mana bagaimana sebagai orang ini harus diedukasi. Kalau misalnya korban, gimana sih cara mengedukasinya, bagaimana untuk menghindari hal-hal seperti ini. Selain itu untuk para calon pelaku misalnya, gimana caranya bisa mengedukasi mereka supaya akhirnya tidak menjadi pelaku di tahap awalnya, paling enggak gitu. Tapi tentu kalau misalnya itu sudah terjadi, harus ada penanganan khusus gitu terhadap khususnya korban gitu ya, yang mengalami pelecehan seksual. Kalau misalnya dalam karena profesi saya sebagai psikolog itu, tentu menurut saya konseling dan psikoterapi itu bisa paling enggak mengurangi ya beban mental dan juga dampak traumatis dari pelecehan seksual begitu. Oke, kalau misalnya memendam masalah itu menurut saya kita tuh terbiasa dibesarkan di mana
kalau ada masalah kita harus simpan sendiri, kita harus pendam sendiri, karena kalau kita ekspresiin, kalau kita ceritain ke orang lain, seakan-akan kita lemah. Nah, itu udah terbiasa banget tuh kita seperti itu. Tapi tentu efeknya itu adalah ketika tidak bisa mengekspresikan diri kita dengan genuine begitu ya, maka kita akan merasa sendirian. Kita akan merasa seperti frustrasi, tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Kita tidak bisa mendapatkan bantuan yang seharusnya bisa kita dapatkan gitu kalau kita mencari bantuan tersebut gitu. Dan akhirnya permasalahan yang kita hadapi nggak selesai. Nah, khususnya kalau misalnya masalah-masalah psikologis itu adalah kalau emosi kita dipendam terlalu lama, dia sifatnya terakumulasi dan suatu waktu nanti ada kalanya ke-trigger sesuatu, jadinya emosi kita bisa meledak. Itu yang bisa terjadi. Jadi tentu kita perlu menghindari untuk memendam perasaan, ya. Bukan berarti kita harus mengekspresikan terus-menerus, ada waktunya. Tapi dalam jangka panjangnya tentu kita tetap harus ada media di mana kita bisa terbuka mengekspresikan diri kita. Oke. Kalau misalnya ini spesifik ke korban pelecehan seksual ya. Kalau menurut saya ada dua sisi. Menurut saya tuh keluarga, teman, dukungan-dukungan yang orang-orang yang terdekat itu bisa bagaikan pelukan atau justru bagaikan pisau nih. Jadi kalau misalnya pelukan itu dimana kalau keluarga dan dukungan dari orang-orang tersebut sifatnya positif. Jadi mendukung, tidak menyalahkan, terus bisa mendengarkan, memberikan ruang yang aman untuk berekspresi untuk si korban ini begitu ya. Akan tetapi kalau misalnya dilihat sisi yang sebaliknya, pisau ya, itu adalah seperti menyakiti ya. Maka orang bisa cenderung maksudnya keluarga atau dukungan-dukungan ini bisa seperti menyalahkan si korban. Kamu harusnya seperti ini, kamu harusnya seperti itu. Nah, dampaknya tentu kalau yang mendukung, yang positif, tentu healingnya akan lebih mudah. Bukan berarti udah pasti gampang gitu, tapi lebih mudah dibandingkan yang kedua, yang menjadi pisau itu ya. Kalau misalnya menjadi pisau bisa memperburuk atau justru makin memperparah gitu. Ketika orang itu sedang berusaha untuk heal, memproses emosinya, memproses trauma psikologisnya, malah justru tidak dipercaya, disalahkan, dan itu pastinya akan berdampak buruk. Jauh lebih buruk ya bahkan ya saya bisa katakan dibandingkan pelecehan tersebut loh begitu. Sekarang ini dan relate bagi aku dan teman-teman di luar sana, banyak banget mungkin tekanan yang sedang dirasakan sekarang, entah itu dari tekanan akademik, tuntutan sosial, masalah keluarga, ataupun sampai di tahap quarter life crisis di mana kita udah mulai cemas terkait masa depan kita. Nah, di antara banyak masalah itu, sayangnya mungkin gak semua orang di luar sana itu mempunyai support system yang sehat di sekitarnya. Nah, disitulah peran komunitas seperti Hope ini itu hadir dan menjadi sangat penting untuk teman-teman untuk hanya mungkin sekedar bercerita, belajar, dan tumbuh bareng. Kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling menginspirasi satu sama lain. Kadang kita itu nggak sendiri loh dalam perjuangan kita. Nah, mungkin kita juga bisa membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa melalui sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi di Koalisi Perempuan Indonesia, terutama di Kota Bandung, kita itu akan memberikan atau mendampingi para korban untuk bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Seperti para korban menginginkan suatu keadilan, nanti kita bisa menjadi jembatan untuk korban dengan kepolisian, hukum, dan lain sebagainya. Serta kita juga memberikan edukasi gitu tentang hak-hak perempuan itu apa. Terus bagaimana sih bisa membangun jaringan advokasi untuk korban. Dan kita juga bisa proteksi secara dini. Jadi kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat atau misalkan orang-orang tentang bagaimana cara untuk berpihak kepada korban. Bagaimana cara untuk mendeteksi bahwa apa saja sih yang harus kita jaga gitu ya dari
anak-anak sedini mungkin. Ini juga serta kita bisa melakukan kampanye publik untuk mendorong nih perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada korban. Sesama perempuan, kita pasti akan membantu dan berpihak kepada korban. Jadi tidak usah takut, serta ayo kita berani bersuara. Jadi bersuara itu bukan tanda kelemahan, bukan berarti kita lemah gitu. Tapi keberanian itu luar biasa yang dapat mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman. Kadang luka yang paling dalam bukan yang terlihat, tapi yang kamu simpan rapat-rapat di dalam hati dan pikiran kamu. Buat kamu yang sedang berjuang dengan trauma, yang merasa bersalah yang bahkan bukan salah kamu, aku cuma mau bilang, kamu nggak sendirian. Pelecehan seksual itu bukan aibmu, itu juga bukan menunjukkan siapa kamu yang sebenarnya. Kamu pantas dicintai, pantas dihargai, dan pantas untuk bahagia. Banyak pihak yang mulai bersuara. Kesehatan mental bukan hanya bagi sebagian orang, tetapi ini soal kita semua. Karena tidak ada luka yang sepele untuk didengarkan. Semua orang berhak bersuara, dan semua orang berhak didengar.